Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita mendengar firman Tuhan yang akan menuntun kita melakukan semua perbuatan baik hari ini. Saya akan bacakan firman-Nya dari 2 Korintus 12 ayat 9. Demikianlah firman-Nya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam mempertahankan hidup kita, secara umum insting manusia mempertahankannya adalah dengan kemampuannya sendiri, dengan ketahanan fisiknya. Maka karena itulah, dalam banyak kehidupan dari berbagai bangsa, baik juga pribadi, hal yang pertama dibangun selalu hal-hal yang fisik. Ketahanan pangan, sandang dan papan. Kemudian pertahanan militernya yang dianggap dapat melindungi eksistensi dan kelangsungan kehidupannya ke depan dari ancaman-ancaman eksternal. Padahal dalam kehidupan, dalam kenyataannya, sering sekali manusia batinia kita, mental kita, psikologi kita, sering sekali itu yang menentukan bagaimana kita hidup ke depannya. Boleh kita perhatikan kalau ada pertandingan atau bahkan mungkin perang. Sebelum perang fisik atau pertandingan fisik berlangsung, maka sangat menentukan juga peperangan yang dilakukan, yaitu perang psikologi atau perang urat saraf. Ada orang karena mentalnya tidak kuat, secara spiritual juga tidak kuat, ada yang kalah sebelum berperang. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam banyak suratnya Rasul Paulus mengatakan bahwa biarpun sehari-hari tubuh luar mereka, manusia luar ini semakin buruk, tetapi manusia terdalam, manusia batinia dari sehari ke sehari dibaharui. Demikian juga dalam hal ini ketika dia sakit-sakit secara fisik, dia berdoa kepada Tuhan supaya sakit itu dipulihkan. 3 kali dia memohon dan meminta, tetapi inilah jawaban Tuhan kepadanya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih, kelemahan fisik Paulus, kemudian dia membuat dia berserah sepenuhnya, pasrah sempurna kepada Tuhan, sehingga dalam pekerjaannya bukan kekuatan pikirannya, bukan kekuatan fisiknya yang menjamin kesuksesan apa yang dilakukan, tetapi kuasa Allah yang bekerja di dalam dia. Kiranya kita demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tubuh kita terbatas. Dan dalam firman yang lain, Rasul Paulus mengatakan, latihlah dirimu beribadah, karena latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan rohani berguna untuk segala hal. Maka, marilah kita melatih diri beribadah, membangun manusia terdalam kita, manusia mental kita, membangun spiritualitas kita, agar dengan demikian kita dapat berserah penuh, berserah sempurna kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita sangat sakit, tidak berdaya sama sekali, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di sana. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan dalam kehidupan, kita serahkan kepada Tuhan, supaya kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Selamat memenangkan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah dalam pergumulan dan kelemahan kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, agar kami boleh menjadi alat Tuhan ketika fisik kami sangat lemah, dan biarlah kasih kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Di dalam diri Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.